Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Mando dengan NIM 2108956. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahraga futsal. Yang pertama, pengertian futsal. Permainan futsal juga turut dikenal dengan berbagai istilah lain. Istilah futsal ialah merupakan istilah internasional yang berasal dari kata Spanyol atau Portugis. Yaitu football yang berarti sepak bola dan salah yang artinya yaitu dalam ruangan. Sejarah olahraga futsal dicetuskan oleh seseorang yang berasal dari Uruguay, yaitu Juan Carlos Martini. Dan olahraga futsal sendiri sudah diresmikan oleh FIFA sejak tahun 1930. Hingga sekarang, olahraga futsal telah tersebar hingga di lebih dari 100 negara. FIFA Futsal World Cup menjadi sebuah ajang kompetisi yang paling besar untuk olahraga futsal. Selanjutnya, sejarah futsal. Permainan futsal pada mulanya dipopulerkan di kota Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ciriani. Keunikan dari futsal memperoleh perhatian yang positif di seluruh negara bagian Amerika Selatan, terutama di negara Brazil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini bisa dilihat melalui berbagai gaya terkenal dunia yang telah diperlihatkan oleh para pemain Brazil di luar ruangan atau yang lebih tepatnya berada di lapangan berukuran biasa. Contohnya ialah Pele, seorang bintang terkenal yang berasal Brazil, mengembangkan bakatnya melalui olahraga permainan futsal. Sementara negara Brazil terus dianggap sebagai pusat permainan futsal dunia. Pada era sekarang, permainan ini dikompetisikan di bawah naungan dari Federation International de Football di seluruh dunia, dimulai dari Eropa hingga Amerika Tengah serta Amerika Utara, Afrika, Asia, dan juga Oseania. Pertandingan tingkat internasional pertama kali digelar pada tahun 1965. Negara Paraguay menjadi juara dari Piala Amerika Selatan untuk yang pertama kalinya 6 perebutan Piala Amerika Selatan selanjutnya diselenggarakan hingga pada tahun 1979 dan seluruh gelaran juara disapu habis oleh Brazil. Selanjutnya teknik dasar permainan futsal. Yang pertama passing atau umpan. Yang kedua mengontrol bola atau kontrol. Yang ketiga mengirim bola atau dribbling. Yang keempat menembak bola atau shooting. Yang kelima tackling. Dan selanjutnya menyundul bola atau heading. Selanjutnya peraturan permainan futsal. Ukuran 25 meter kali 15 meter. Yang selanjutnya garis batas. Garis lebar 8 cm, yakni garis sentuh pada tiap sisi. Garis gawang berada di ujung-ujung dan garis melintang di tengah lapangan. 3 meter lingkaran tengah. Tidak ada satupun tembok penghalang atau papan. Menggunakan pengaman seperti jaring sebagai pembatas supaya bola tak terlempar jauh. Selanjutnya daerah penalti. Busur berukuran 6 meter dari masing-masing tiang gawang. Selanjutnya titik penalti. 6 meter dari titik tengah garis gawang. Titik penalti kedua 10 meter dari titik tengah garis gawang. Selanjutnya zona pergantian. Daerah 5 meter, 5 meter dari garis tengah lapangan pada sisi tribun dari pelemparan. Selanjutnya gawang. Tinggi 2 meter kali lebar 3 meter. Dan selanjutnya permukaan daerah pelemparan halus, rata, dan tak abrasif. Selanjutnya pelanggaran dan sanksi. Tendangan bebas langsung berikut pelanggaran yang sanksi diberikan merupakan tendangan bebas diantaranya. Yang pertama mendorong secara sengaja kepada kubu lawan. Yang kedua memegang bola dengan sengaja tidak berlaku bagi penjaga gawang yang berada di daerah penaltinya sendiri. Yang ketiga bertindak secara kasar di area fisik, misalnya seperti memukul ataupun berusaha untuk menendang permainan dari tim lawan. Yang keempat mendorong secara sengaja kepada pemain dari tim lawan. Yang kelima melakukan tackle terhadap pemain dari tim lawan baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang terakhir mencoba untuk menahan, memegang maupun menarik sehingga mengganggu pemain dari tim lawan. Yang kedua tendangan bebas tidak langsung. Berikut sanksi dari tendangan bebas tak langsung sebagai akibat dari terjadi pelanggaran atau kesalahan bagi pemain, misalnya yang pertama melakukan tindakan menendang maupun memukul pemain dari pihak lawan secara berlebihan. Hal ini tergolong dalam pelanggaran keras dan dapat dikenakan peraturan yang berlaku seperti diskualifikasi. Yang kedua, pemain menggunakan tangan baik disengaja maupun tidak ketika sedang berusaha untuk mengontrol bola.
Yang ketiga, bagi kiper yang dalam mengontrol bola menggunakan kaki atau tangan harus memakan waktu paling lama sekitar 4 detik. Yang ketiga, yang terakhir, tendangan penalti. Pada bagian ini akan berlaku apabila pemain melakukan kesalahan di area dalam penalti. Bagi jenis pelanggaran dan kesalahannya serupa dengan tendangan langsung maupun tidak langsung. Hanya posisi pemain futsal dan fungsinya. Pada dasarnya ada 4 posisi pemain yang diperlukan di dalam permainan futsal, yakni kiper atau penjaga gawang, anchor, flank, dan pivot. Berikut penjelasan lengkap mengenai 4 posisi. Pemain futsal beserta tugasnya sekaligus fungsinya masing-masing. Yang pertama, anchor. Anchor berfungsi sebagai pemain bertahan sekaligus untuk mengatur serangan. Ibaratnya ia seperti menjadi gabungan antara back dengan midfielder dalam permainan sepak bola. Anchor kuat dalam penguasaan bola. Anchor juga sebagai pemain yang ada dalam posisi pertama untuk memulai serangan. Yang kedua, flank. Flank atau ala adalah motor serangan dari sebuah tim serta berjumlah 2 orang. Mereka berada di margin kiri dan kanan. Flank tak sekadar memiliki tugas untuk menyerang, akan tetapi juga menjadi penghubung antara anchor dan pivot. Yang ketiga, pivot. Pivot merupakan penyerang atau pemain depan yang memiliki tugas untuk membuat peluang menjadi skor. Serupa dengan anchor, pivot dapat menjadi pengendali di dalam permainan. Pivot juga menjadi pemain pertama yang berguna untuk meredam serang dari lawan sebelum masuk ke area pertahanan tim. Yang keempat, kiper. Kiper atau penjaga gawang adalah posisi yang paling khusus dalam futsal. Seperti dalam banyak olahraga lain yang bermain untuk mencetak gol. Tugas dari penjaga gawang yang paling utama ialah untuk bertahan atau menjaga gawang tim agar tidak dibobol atau agar tim lawan tidak mencetak gol. Sekian dari presentasi saya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.